Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui monumen itu. Melalui monumen itu tuh, mereka mengira dengan memuliakan hal ini, nanti si orang yang telah meninggal ini, yang soleh, yang dekat kepada Allah, akan dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah tadinya kalau ke kuburan ngedoain orang yang mati, berubah menjadi ke kuburan minta sama orang yang udah mati. Mulai bego, mulai bahlul, mulai terbalik otaknya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nuh alaihissalam datang sebagai nabi dan dia mendakwahi kaumnya begitu lama, 950 tahun, 10 abad. Ini usia dakwah loh, usia dakwah. Usia hidupnya ya lebih lama dari itu berarti. Rasulullah SAW kan 63 tahun. Kalau kita mau fahami sirah, ya, kalau kita mau fahami sirah, Rasul meninggal 63. Ini gimana hidupnya? 40 tahun, okay? Dari 0 sampai 40 tahun jadilah Rasul. Ini tahap pertama, okay? Nanti kalau mempelajari sirah nabawiyah secara umum, sebelum fahami tiap-tiap kejadian, lihat dulu garis besarnya. Dengan ini kita dapat menguasai suatu materi itu begitu. Cari garis besarnya dulu, tangkap, ya, 0 sampai 40. Kemudian 40 sampai 53 ini dakwah fatrah Makkah. Berapa tahun tuh berarti? 13 tahun. Kemudian 53 sampai 63 Rasul meninggal di sini. Oke? Madinah. Ini berapa tahun? 10. Berarti usia dakwah Rasul itu ini 23 tahun, umurnya total 63. Begitu kan? Usia dakwahnya 23 tahun. Nah, ketika bilang bahwa Nuh 950 tahun, ini ngomongin dakwahnya doang. Berarti usia hidupnya berapa? Kebayang nggak? Ya? Dia melihat dari seorang, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian punya cicit, dan berkembangnya dari sebuah kaum, kemudian berjalannya kaum, dia melihat. Dan dia juga melihat terjadinya pergeseran manusia yang darinya bertauhid tadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergeser sedikit demi sedikit sampai ke titik syirik. Baca surat Nuh, baca surat Nuh di rumah, fahami, baca terjemahannya. Di mana di situ Nuh benar-benar alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan apa yang dia lakukan dalam mendakwahi kaumnya. Dan Nuh udah benar, aku tahu tidaklah datang seorang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi kecuali nanti ngelahirinnya kafir lagi yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat itu Nuh bilang, ya, yang akan berbuat kerusakan yang sama. Karena apa? Nuh mengambil posisi, mengambil kesimpulan ini dari mana? Dari pengalaman hidupnya yang 950 tahun lebih. Dari pengalaman hidupnya, dia lihat seorang lelaki punya anak, punya cucu, punya cicit, punya anak lagi, punya anak. Kemudian begitu aja. Dan dia dakwahi 950 tahun, sabar benar. Diseru untuk kembali kepada kemurnian syariah, kemurnian agama sebagaimana yang dibawakan oleh Adam alaihissalam. Ya? Namun kaumnya menentangnya, kaumnya menolaknya, sehingga Nuh alaihissalam pegal, sehingga Nuh da'a alaihim. Di sini berjalan kan pelajaran bahasa Arab? Di sini berjalan nggak? Berjalan ya. Ini dikit tambahan. Da'a, doa nih, da'a yad'u, gitu kan? Kalau da'a tambah ala, ada da'a tambah li, da'a tambah ala artinya mendoakan kecelakaan.
Da'a tambah li artinya mendoakan yang baik-baik. Oke? Da'a alaihim, Nuh berdoa atas mereka, maknanya mendoakan kecelakaan atas mereka. Ana ad'u lak, aku berdoa laka kepadamu, maknanya aku mendoakan kebaikan bagimu. Ala sama li, ini idiom, kalau di bahasa Inggris dinamakan idiom. Ya, dua rangkai kata demikian yang memberikan satu makna. Nuh pegel alaihissalam, dia doakan kehancuran atas kaumnya. Dia doakan, dia mintakan Allah untuk menghancurkan. Karena apa? Udah nggak mungkin lagi dapat mengembalikan ke tauhid. Sementara terus mereka manusia berkembang, tidaklah mereka melahirkan anak berikutnya, kecuali pasti orang yang juga kafir dan berbuat kerusakan juga di muka bumi. Udah abisin aja seluruh manusia, matiin seluruh manusia, tenggelamkan. Syuf, doanya seorang nabi dan rasul, dia meminta muka bumi untuk ditenggelamkan, dikabulkan sama Allah, dikabulin sama Allah. Seremnya tuh, doanya nabi dan rasul ini makbul. Kalaupun mereka minta muka bumi ditenggelamin sama Allah. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam, sehingga yang beriman bersamanya sedikit dari kaumnya, dan hewan-hewan berpasang-pasangan Allah jadikan naik ke bahteranya, ark, bahteranya Nuh alaihissalam, selamat dari banjir tersebut. Kenapa terjadi kesyirikan di kaum Nuh alaihissalam? Kenapa mulai terjadi? Gaya yang sama terjadinya kesyirikan di zaman-zaman berikutnya. Peluang syaitan yang sama untuk membuat manusia sampai ke titik syirik, ya, yaitu apa? Ghulu fit ta'zim, berlebihan dalam mengagungkan atau memuliakan. Itu ghulu fit ta'zim. Itu sumber kesyirikan tiap zaman. Kenapa demikian? Jadi begini, Nuh alaihissalam, pada kaumnya muncullah orang-orang yang saleh atau nabi-nabi yang seringkali muncul dari mereka ini mukjizat atau karomah, hal-hal yang di luar kebiasaan, sehingga kaumnya tersebut pun memuliakan mereka, mengagungkan mereka, mengikuti mereka, dan menjadikan mereka sebagai jalan untuk, ya, menjadikan orang-orang soleh ini sebagai jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya demikian. Kemudian orang-orang soleh itu meninggal di antara mereka, ya. Kemudian dikarenakan mengenangnya dan mengagungkannya, mulailah mereka membuat cara. Dikarenakan mereka tentunya bertanya-tanya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sepeninggal fulan, begitu. Mereka membuat cara mulai, yaitu apa? Mengenang mereka melalui peninggalan-peninggalan mereka, tempat duduknya, tempat injak kakinya, ranjangnya, kuburannya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui peninggalan-peninggalan orang-orang soleh tersebut. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengagungkan peninggalan-peninggalan orang soleh tersebut. Oke? Dijadikan sesajen, buah-buahan disembelihkan, sesembelihan, kemudian diperas susu di tempat-tempat itu. Kemudian semakin beriringnya jalan, terus digosok nih sama setan. Oke? Mereka mau lebih mengenang lagi orang soleh tersebut. Mulailah mereka membuat sesuatu yang lebih benar-benar menggambarkan keberadaan orang soleh itu yang mereka agungkan. Yaitu apa? Mereka bikinlah monumen untuk mengenang orang soleh tersebut. Nah, monumen inilah yang berhala, yang dibilang. Kalau dibilang berhala nih kita suka pada nggak dapat maknanya kemana. Dibilang berhala, orang Indonesia dibilang berhala suka nggak dapat maksudnya apa. Coba bilang monumen, ya, monumen yang kau kenal, monumen pahlawan revolusi, monumen fulan, monumen fulan, monumen fulan. Iya, itu.
bentuk manusia mengenang seseorang yang telah berlalu, dia juga. Cuman kalau untuk cuman dibedakan lah namanya berhala, padahal mah dia juga monumen. Ya. Dibentuklah monumen orang-orang yang telah meninggal itu. Siwa nama-namanya tuh. Kemudian Lata, Uzza, Hubal, banyak kan? Dan lain-lain. Yang tadinya orang-orang soleh pada zaman mereka. Dibentuklah monumen, kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui monumen itu. Melalui monumen itu tuh. Mereka mengira dengan memuliakan hal ini, nanti si orang yang telah meninggal ini, yang soleh, yang dekat kepada Allah, akan dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah tadinya kalau ke kuburan ngedoain orang yang mati, berubah menjadi ke kuburan minta sama orang yang udah mati. Mulai bego, mulai bahlul, mulai terbalik otaknya nih. Pinternya syaitan ngebalikin manusia yang Allah kasih akal. Sampailah kepada titik di mana mereka Allah hitung sebagai para penyembah monumen ini, bukan lagi penyembah Allah. Kalaupun mereka mengakui kami ini menyembah Allah, kami ini mendekatkan diri kepada Allah, bukan minta sama itunya, nggak ada urusan. Allah bilang kau penyembah kuburan, kau penyembah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin. Jangan kau kira bahwa kaum musyrikin ini meyakini bahwa patung ini begini-begini. Enggak. Mereka menyembahnya sama Allah. Mereka menyembah berhala ini. Sifatnya berhala ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, dan lain-lain, mereka bilang Allah. Ini yang juga terjadi pada kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad. Allah menegaskan esensi itu dalam firman-Nya banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan bilang Allah. Ayat lain Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan matahari dan bulan, niscaya mereka akan bilang Allah. Tuh, mereka percaya sebelah situnya mah yang ngatur rizki, menghidupkan, mematikan makhluk, semuanya itu Allah, Allah, Allah. Lalu mengapa kau menyembah berhala? Kita nggak nyembah berhala, kita nyembah Allah via berhala. Tuh. Tayyib, inilah yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam. Nuh dari zaman ke zaman mencoba untuk menginsafkan mereka, tapi selalu saja yang terjadi sebuah keluarga kafir hanya akan meninggalkan penerus yang kafir lagi, sehingga Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tadhar 'alal ardi lil kafirina dayara. Ya Rabbi, jangan kau sisakan satu tempat pun di muka bumi untuk seorang kafir. Maknanya habisi semua kafir. Habislah muka bumi ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita ini turunannya Nuh alaihissalam. Jadi ketika mendarat perahu tersebut, turunlah darinya manusia-manusia yang beriman. Masuklah ke babak kedua kehidupan. Yang diharapkan darinya diturunkan hanya orang-orang yang beriman, kemudian dosa yang telah berlalu telah bersih, tidak ada lagi kesyirikan. Tapi salah, terjadi lagi hal yang sama.